Gao Dalou menghela nafas. Ya, anggap aku tidak beruntung. Ketika saya masih muda, ayah saya yang mengajar saya keterampilan jiwa. Di seluruh garis keturunan saya, selalu ada hanya satu putra di setiap generasi. Kami seperti sekte, tetapi kami tidak memiliki kedalaman sekte. Ayah saya selalu percaya bahwa dia bisa mengajari saya dengan semua yang dia miliki, sehingga dia tidak mengirim saya ke Akademi Teknik Jiwa Dasar. Namun, dia meninggal karena alasan yang tidak diketahui ketika saya berusia 14 tahun, dan saya baru saja menjadi insinyur jiwa kelas 3. Ketika kami menemukannya, bahkan organ internalnya telah menghilang. Dia telah meninggal secara tragis. Ayah saya juga sangat melindungi kekayaannya. Dia sangat khawatir dimanapun dia menyimpan barang-barang berharga miliknya, dan biasanya menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Begitu dia meninggal, keluarga saya bangkrut. Ibuku meninggal lebih awal. Kami awalnya memiliki beberapa pelayan, tetapi mereka pergi karena saya tidak bisa membayar mereka. Segera, saya menjadi yatim piatu yang hidup sendiri. Petik 2. Gao Dalou terdengar sangat tenang. Namun, ekspresi di wajahnya mengungkapkan bahwa hatinya sudah mati. Setelah itu, saya harus menyerah pada kultivasi saya untuk mencari nafkah untuk diri saya sendiri. Saya menemukan beberapa tugas di kota. Awalnya, saya adalah seorang insinyur jiwa, dan mencari pekerjaan tidak terlalu sulit. Namun, saya akan dikutuk setiap kali saya menyarankan agar majikan saya menawarkan saya beberapa logam langka untuk kultivasi saya. Karena saya tidak berdaya, saya hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan yang melampaui apa yang bisa saya tangani. Saya mendapat uang untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, saya berkultivasi menggunakan manual ayah saya. Setelah lebih dari 1 dekade, saya berhasil mencapai tingkat insinyur jiwa kelas 5. Namun, saya bangkrut sekarang. Pada level saya tidak dapat bereksperimen tanpa logam langka yang cukup, dan saya tidak dapat menghasilkan alat jiwa yang lebih baik. Huo Yuhao bingung setelah dia mendengar Gao Dalou menceritakan peristiwa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang insinyur jiwa kelas 5 dibatasi oleh kemiskinan. Meskipun dia memiliki ide lain dalam benaknya, dia tidak bisa tidak bertanya, "Brother Gao, bukankah alat jiwamu menjadi produk jadi? Dengan kemampuan Anda harus bisa menjual alat jiwa jadi Anda dengan harga yang layak bahkan jika bahannya sedikit lebih rendah. Maka mereka harus cukup untuk membiayai budidaya Anda. Sejak kapan insinyur jiwa kekurangan uang?" Petik 2. Gao Dalou tampak sedikit malu. "Ini, jujur saja, aku tidak takut kamu akan mengejekku. Seluruh keluarga saya memiliki kebiasaan buruk. Kami pelit. Saya mewarisi kekikiran ayah saya. Saya tidak tahan menjual alat jiwa yang saya buat. Mereka adalah produk dari kerja keras saya." Dia batuk 2 kali saat selesai. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Dia sedikit berempati setelah mendengar kisah hidup tragis Gao Dalou. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada kisah tragis yang tidak memiliki alasan di dunia ini setelah mendengar tentang kekikiran Gao Dalou. Kemiskinan Gao Dalou disebabkan oleh dirinya sendiri. Insinyur jiwa yang pelit. Setelah berhenti sejenak, Huo Yuhao bertanya, "Apa yang Anda rencanakan mulai sekarang?" Gao Dalou menghela nafas dan berkata, "Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Saya seorang insinyur jiwa kelas 5 sekarang. Saya berbeda dari sebelumnya. Mungkin saya akan menemukan sekte dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa logam langka untuk berlatih. Saudaraku, saya percaya Anda setidaknya seorang insinyur jiwa kelas 5 menilai dari kemampuan Anda untuk menciptakan alat jiwa. Teknik Anda juga cukup konvensional dan ortodoks. Anda harus dari sekte. Mengapa tidak memperkenalkan saya pada sekte Anda? Saya tidak punya permintaan lain, saya hanya butuh bahan yang cukup. Jika aku bisa menyimpan semua alat jiwaku, aku bahkan rela menjual hidupku kepada sekte." Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam dan berkata kepada Wang Donger, "Xiao Dong, beritahu pelayan bahwa kita tidak membutuhkan minuman keras lagi. Ayo pergi." "Iya." Wang Donger mengakui kata-katanya dan mencoba menahan tawanya saat dia berjalan pergi.
Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan menipu seseorang lagi. Namun, Gao Dalou tidak terlihat sangat menyedihkan. Dia sebenarnya sangat licik. Tidak, jangan pergi. Saudaraku, kita belum minum. Bahkan jika mereka mungkin memasukkan Anda dalam daftar hitam, mereka tidak akan menyajikan minuman keras yang buruk kepada Anda, mengingat kekayaan Anda. Gao Dalou buru-buru berkata. Pada titik ini, pelayan telah masuk dan ada sebotol minuman keras merah muda di atas nampan di tangannya. Ada juga 3 gelas minuman keras dan seember es. Tuan, minuman keras Anda ada di sini. Apakah Anda ingin saya membukanya untuk Anda? Pelayan itu bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Gao Dalou. Gao Dalou berkata, buka, tentu saja kamu harus membukanya. Percepat. Saat dia berbicara, dia sudah menelan dengan jelas. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Brother Gao, minuman keras akan membuat tangan kita mati rasa. Terlalu banyak minum mungkin menyebabkan mereka bergetar dan memengaruhi kondisi kita. Kamu harus hati-hati. Petik 2. Gao Dalou benar-benar tidak terikat, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kami bisa melakukannya sesekali. Petik 2. Pelayan membuka botol tanpa ragu-ragu. Dia menambahkan 3 es batu ke setiap gelas sebelum menuangkan minuman keras ke dalam setiap gelas. Setelah itu, dia dengan hormat pergi. Gao Dalou mengangkat gelas di depannya dan menyesapnya. Wajahnya menjadi sangat mabuk. Minuman keras yang baik, ini minuman keras yang baik. Aku belum pernah minum minuman keras mawar yang besar dalam beberapa waktu. Sangat lezat, saudaraku. Cepat menyesap. Saat dia berbicara, dia dengan cepat mengisi gelasnya lagi. Huo Yuhao mengangkat gelasnya dan menyesapnya dengan lembut. Minuman itu memang cukup baik. Aroma cahaya naik memasuki tenggorokannya bersama dengan minuman itu sendiri. Aroma itu sepertinya menguap secara alami. Sangat cepat, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura hangat juga perlahan menyebar dan membuatnya merasa sangat nyaman. Yang membuat Huo Yuhao terpana adalah rasa dingin di tubuhnya dari energi asal Ultimate Ice juga turun setelah dia menyesap minuman itu. Apakah alkohol dapat membantunya menyerap energi asal dari Ultimate Ice-nya? Dengan pemikiran ini, dia benar-benar menenggak segelas minuman keras. Huo Yuhao benar-benar terpana dengan hasilnya. Kehangatan dari alkohol tiba-tiba meningkat pesat. Dia merasakan aliran darahnya semakin kuat dan kuat. Kehangatan itu mengikuti lorong-lorongnya dan bergegas menuju lengan kirinya dan anggota tubuh bagian bawah. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan energi asal Ultimate Ice, semburan kehangatan ini masih menetralkan beberapa energi asal. Itu juga menyatu dengan darah dan kekuatan jiwanya. Ini bekerja. Huo Yuhao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada saat ini. Gao Dalou memperhatikan Huo Yuhao saat dia menyesap minuman kerasnya. Ketika dia menyadari ekspresi Huo Yuhao berubah sangat aneh, dia terkejut. Meskipun minuman keras mawar ini tidak murah, dia tidak perlu merasa sakit untuk membelinya. Kakak Tang, kamu baik-baik saja? Gao Dalou bertanya dengan hati-hati. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menarik Gao Dalou ke Sekte Tang, tetapi dia menyadari bahwa Gao Dalou sebenarnya sangat licik, meskipun dia tampak sangat jujur. Selain itu, dia sekarang jauh kurang tertarik padanya karena dia menghadapi kejutan yang tak terduga ini. Donger, panggil pelayan. Saat dia gelisah, Huo Yuhao bahkan lupa bahwa dia tidak seharusnya merujuk padanya seperti itu. Meskipun Wang Donger tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat bersemangat, dia masih cepat memanggil pelayan. Tuan, instruksi apa yang Anda miliki? Pelayan itu bertanya dengan hormat. Huo Yuhao berkata, bawakan aku semua jenis minuman keras yang kamu miliki di sini. Apa? Setiap jenis. Pak, kami memiliki lebih dari 100 jenis minuman keras, meskipun pendirian kami tidak sebesar itu. Kami sudah memiliki 40 jenis anggur, dan... Oke, pergi cepat kalau begitu. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melemparkan seluruh kantong uangnya. Pelayan itu terkejut, tetapi kilasan keserakahan melintas di wajahnya ketika ia menerima sekantong uang tunai. Dia mengikutinya, ya, aku akan pergi sekarang. Tolong tunggu saya. Petik 2. Lebih dari 100 jenis minuman keras.
Berapa biayanya? Gao Dalou tidak hanya heran, bahkan Wang Donger tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Huo Yuhao menuang segelas minuman mawar untuk dirinya sendiri. Memang begitu, memang begitu. Huo Yuhao ternyata sangat bersemangat. Setelah itu, dia memutar kepalanya untuk melihat Gao Dalou. Brother Gao, kamu bisa pergi dulu jika tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba saya ingat ada sesuatu yang penting untuk saya tangani. Petik 2. Yang penting kamu minum, apa aku benar? Saudaraku, bagaimana Anda bisa tanpa teman saat Anda minum? Saya tidak bisa melakukan hal lain, tetapi saya bisa menjadi teman minum yang terkemuka. Gao Dalou tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencicipi begitu banyak minuman keras yang lezat. Dia dengan cepat menyerahkan diri kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidakkah kamu mendengar bahwa aku hanya meminta segelas setiap jenis minuman keras untuk diriku sendiri? Saya tidak mendapatkan apapun untuk Anda. Petik 2. Gao Dalou menjadi pucat. Ada lebih dari 100 jenis minuman keras. Bagaimana rasanya minum dan membandingkannya? Dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Seharusnya terasa sangat ajaib. Namun, dia diusir. Ini. Gao Dalou hanya punya 2 hobi. Salah satunya adalah menjadi insinyur jiwa yang kuat. Yang lainnya adalah minum. Saudaraku, aku mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Saya bisa bergabung dengan sekte Anda. Selama Anda memberi saya bahan, alat jiwa yang saya buat akan menjadi milik sekte. Namun, tolong beri saya setidaknya uang untuk membeli anggur. Lebih baik jika saya dapat menemukan seorang istri. Saya akan mengikuti Anda jika Anda setuju dengan ini. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak menyangka Gao Dalou salah paham tentang tindakannya. Dia sebenarnya telah menurunkan harga permintaannya atas kemauannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menyangka Gao Dalou memperlakukannya sebagai orang kepercayaan. Itu mudah untuk menemukan teman, tetapi tidak minum teman. Gao Dalou benar-benar yakin setelah melihat Huo Yuhao meminta lebih dari 100 jenis minuman keras dalam satu kesempatan. Dia membayangkan jumlah minuman yang bisa dia minum setiap hari jika dia mengikuti Huo Yuhao. Mengapa dia membutuhkan alat jiwa? Baiklah, itu bagus. Saya akan memberi Anda potongan 50% untuk setiap alat jiwa yang Anda buat. Kami akan datang dengan materi. Anda hanya perlu membuat alat jiwa. Selain itu, saya pikir Anda juga telah menyaksikan metode khusus saya dalam menciptakan alat jiwa. Anda akan dapat mempelajari metode seperti itu setelah Anda bergabung dengan sekte kami. Petik 2. Mata Gao Dalou menjadi cerah, dan dia menjawab, tentu saja, tentu saja. Kakak Tang, minuman keras. Huo Yuhao melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, Dong kecil, minta pelayan untuk menambahkan satu set yang lebih lengkap. Gao Dalou menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan memberinya jempol. Luar biasa. Segera, meja dipenuhi dengan deretan gelas minuman keras. Kakak Tang, mari kita minum. Bersulang. Dalou, mari bersulang sekali lagi. Oh, minuman ini tidak buruk. Cukup kuat. Petik 2. Bagus. Fantastis. Benar-benar fantastis. Saya tidak pernah menikmati minuman keras seperti ini. Saudara Tang, apakah Anda memperhatikan bahwa minuman keras yang terbuat dari gandum cukup ringan, sedangkan minuman yang terbuat dari anggur mengandung ringan anggur walaupun itu minuman keras? Saya merasa sangat senang meminumnya. Petik 2. Oh, minuman ini memiliki rasa buah plum. Bahkan rasanya sedikit merokok. Ini cukup istimewa. Bersulang. Ayo pergi. Kotoran. Wang Donger tertegun saat dia menyaksikan dari samping. Kedua pemabuk ini tidak berhenti sama sekali. Mereka terus menenggak gelas demi gelas minuman keras. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huo Yuhao minum seperti ini, jadi dia terkejut. Pada awalnya, Wang Donger berpikir Huo Yuhao melakukan ini untuk menggoda Gao Dalou. Gao Dalou pada dasarnya dibeli oleh minuman keras. Namun, Wang Donger memperhatikan ada sesuatu yang salah. Gao Dalou sudah ditipu. Kenapa Yuhao harus terus minum bersamanya? Dalam kurun waktu singkat, keduanya sudah minum lebih dari 30 gelas minuman keras.
Ada orang lain yang bahkan lebih terkejut daripada Wang Donger, pelayan yang mengantarkan minuman keras. Ada lebih dari 100 jenis minuman keras. Karena Huo Yuhao telah memesan 2 set minuman keras lengkap, ada lebih dari 200 gelas minuman keras. Meja tidak bisa memuat semua gelas. Begitu gelas-gelas itu kosong, gelas-gelas itu segera diganti dengan lebih banyak gelas minuman keras yang berbeda. Pada awalnya, pelayan itu mengira Huo Yuhao sedang mencoba mengudara, dan paling-paling ia akan mencicipi beberapa jenis minuman keras. Namun, dia melihat mereka berdua menenggak lebih dari 30 gelas saat waktu berlalu. Lebih dari setengahnya adalah minuman keras. Jika mereka orang biasa, mereka pasti sudah mabuk sekarang. Namun, mereka berdua sepertinya tidak ada yang terjadi. Meskipun setiap gelas minuman keras telah diencerkan oleh es batu, mereka pasti telah mengkonsumsi lebih dari 1 liter minuman keras masing-masing setelah 30 gelas. "Yu, Tuan, berhenti minum." Wang Donger hampir salah menanggapinya dalam kecemasannya. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil gelas minuman keras dari tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan tangkas menghindar dan menghindari tangannya. Dia menatapnya. Ketika dia memikirkan sesuatu, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memberitahu dia apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Donger menegang. Setelah itu, matanya mengungkapkan ekspresi ekstasi yang tak terlukiskan. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. "Itu hebat. Terus, Anda berada di kursi roda. Saya dapat mendorong Anda kembali kapan saja." Petik 2. Mengapa Huo Yuhao banyak minum? Dia ingin menguji apakah setiap jenis minuman keras memiliki efek pada menggabungkan energi asalnya dari Ultimate Ice, atau apakah itu hanya minuman keras mawar. Jika setiap jenis minuman keras dapat melakukan hal yang sama, itu berarti minuman keras itu sangat efektif untuknya. Kesimpulannya adalah minuman keras sangat efektif. Namun, efeknya tidak tergantung pada nilai minuman keras, tetapi kekuatannya. Semakin kuat minuman keras, semakin baik itu. Setiap gelas minuman keras seperti katalis. Energi asal dalam tubuhnya semakin dicerna oleh kekuatan jiwa Huo Yuhao. Untuk seseorang yang memiliki 3 anggota badan yang tidak bergerak, ini seperti makanan lezat. Selain itu, Huo Yuhao tetap jernih, karena semua alkohol digunakan untuk menyatu dengan energi asalnya. Dia juga semakin bersemangat. Dia bisa dengan mudah bertahan selama 300 gelas tanpa mabuk. Huo Yuhao merasa geli bahwa tingkat toleransi Gao Dalou sebenarnya sangat mengesankan. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuhnya. Gao Dalou hanya minum dengan normal. Matanya semakin cerah, semakin ia minum, seperti halnya Huo Yuhao. Dia menjadi semakin jernih saat dia minum. Minuman keras yang hebat, ini minuman keras yang hebat. Saya belum pernah merasa begitu bahagia dalam waktu yang lama. Tidak, saya tidak pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya mengerti apa artinya ketika orang mengatakan, 1000 gelas minuman keras terlalu sedikit ketika minum dengan orang kepercayaan. Saudara Tang, saya sangat bersyukur telah bertemu dengan Anda. Petik 2. Setelah meminum gelasnya yang ke-50, Gao Dalou akhirnya merasa sedikit pusing. Namun, kegembiraan di matanya hanya tumbuh. "Kakak Tang, aku akan mengikuti kamu di masa depan. Aku bisa minum ketika aku bersamamu. Saya bahkan tidak ingin pengurangan persentase. Saya baik-baik saja hanya dengan minuman keras. Bagaimana menurut Anda?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Ini tidak banyak bagi saya. Bahkan, saya tahu seorang sommelier. Dia seorang fanatik sejati untuk minuman keras yang lezat. Jika Anda bertemu dengannya, Anda akan benar-benar tahu apa artinya memiliki teman minum." Petik 2. Gao Dalou terpana, "Begitukah? Apakah sebenarnya ada seseorang yang bisa minum lebih baik dari Anda?" Petik 2. Huo Yuhao menjawab, "Saya tidak tahu berapa banyak dia bisa minum, tapi saya belum pernah melihatnya tanpa minuman keras sejak saya bertemu dengannya. Anda dapat menemukannya kapanpun Anda ingin mencoba, saya yakin dia akan senang. Jangan khawatir, dewa minuman keras ini hidup sangat dekat dengan sekte saya." Petik 2. Baiklah, minumlah. Ayolah, Kakak Tang, ayo minum.
Aku akan mengikutimu dan dewa minuman keras di masa depan. Gao Dalou akhirnya mabuk. Pemabuk seperti itu tidak akan pernah mau mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menetralisir alkohol dalam tubuhnya. Dia tidak tahan. Penting untuk diingat bahwa Gao Dalou adalah orang yang sangat pelit. Saudara Tang, tidakkah Anda ingin tahu karakteristik khusus dari alat jiwaku? Karena kita akan berada di sekte yang sama, saya pikir tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Alat jiwa yang saya bawa di sekitar saya memiliki karakteristik khusus yang disebut pembekuan darah. Itu adalah komponen tambahan pada blood carving knife carvingku, sangat mengesankan, bukan? Petik 2. Tidak apa-apa bahkan jika aku memberitahumu. Itu karena hanya keturunan dari garis keturunan darahku yang bisa menggunakan pisau pahat ini. Saya perlu menggunakan darah segar saya untuk menggunakan pisau ini setiap waktu. Kalau tidak, itu pasti sudah dicuri oleh banyak orang. Untungnya pisau pahat hanya bisa digunakan oleh keturunan keluargaku. Meskipun peringkatnya sedikit rendah karena kultivasi saya yang lemah, itu satu-satunya yang berharga yang ditinggalkan ayah saya. Jika ada orang lain yang bisa menggunakannya, Hemagglutination carving knife saya mungkin bisa mencapai 30 pisau pahat teratas. Petik 2. Huo Yuhao terkejut secara diam-diam setelah mendengar kata-kata Gao Dalou. Itu adalah pisau pahat yang sama dengan salah satu dari 30 pisau pahat top notch. Tidak heran itu begitu kuat. Bahkan gelombang kejut yang dihasilkan oleh meriam kejutnya begitu kuat karena ukiran yang dibuat dengan cermat oleh pisau ini. Setelah 3 gelas lagi, Gao Dalou tidak tahan lagi, dan jatuh ke meja. Huo Yuhao minum 2 gelas lagi sendiri sebelum tersenyum sedikit. Dia menoleh ke Wang Donger dan berkata, sayangku, aku perlu buang air kecil. Wang Donger terdiam. Tidak bisakah kamu menggunakannya untuk kultivasi kamu? Huo Yuhao tertawa getir. Saya menggunakan alkohol, bukan air. Anda berada dalam pakaian seorang pria. Apa yang kamu takutkan? Kirimkan saya ke toilet. Kalau tidak, aku akan buang air kecil. Petik 2. Wajah Wang Donger memerah. Meskipun dia telah melihat tubuh Huo Yuhao sebelumnya, dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dia mulai terbata-bata, kenapa kita tidak pulang saja, dan kamu bisa? Huo Yuhao menjawab, saya tidak bisa menahannya lagi. Bukankah kamu takut aku akan melihat orang lain? Mataku akan kotor. Wang Donger akhirnya menemukan alasan. Itu benar. Anda dapat mengirim saya ke pintu. Saya bisa masuk dan menyelesaikan semuanya sendiri. Huo Yuhao mengubah kata-katanya setelah menggodanya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa tersiksa ketika Wang Donger mendapatkan kembali perasaan dirinya. Banyak kesejahteraan tambahannya tidak ada lagi. Karena dia hanya bisa menggerakkan tangan kanannya, dia tidak berdaya melawannya. Setelah kembali dari kamar mandi, Huo Yuhao terus minum. Pelayan mengira mereka akan berhenti, melihat bahwa Gao Dalou sudah pingsan. Namun, Huo Yuhao masih minum. Dia berhenti minum minuman keras murah dan mulai minum minuman keras kelas atas. Dia hanya memanggil pelayan setelah menghabiskan semua minuman keras. Tuan, instruksi apa yang Anda miliki? Pelayan menatap mata Huo Yuhao dan merasa seperti telah melihat 10.000 jiwa-jiwa. Pemuda ini luar biasa. Huo Yuhao dengan santai berkata, Anda telah melihat tingkat toleransi saya. Semua minuman keras ini tidak bisa memuaskan saya. Apakah ada yang lebih kuat? Petik 2. Ini, pelayan itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar. Dia berkata, kami masih memiliki beberapa penyulingan di sini. Apakah kamu mau beberapa? Distilat, apa itu? Huo Yuhao benar-benar tidak mengerti tentang minuman keras. Pelayan itu menjawab dengan lembut, minuman keras adalah minuman yang disuling. Terlepas dari beberapa kasus khusus, sebagian besar minuman keras adalah distilat murni yang telah dicampur dan dicampur dengan berbagai rasa. Setelah itu, mereka dijual ke masyarakat umum. Ini adalah rahasia. Saya hanya memberitahu Anda karena Anda memiliki banyak koin jiwa emas. Petik 2. Huo Yuhao tidak tergerak saat bertanya, seberapa kuat distilatnya. Pelayan tertawa dan menjawab, ini 2 kali lebih kuat dari minuman keras terkuat yang telah Anda minum sejauh ini.
Hati Huo Yuhao berkedut sedikit, dan berpikir dalam hati, apakah kamu tidak memberitahuku bahwa minuman keras di sini telah diencerkan dengan air dan barang-barang lainnya? Beri aku beberapa untuk dicoba dulu. Baiklah, tunggu sebentar. Namun, harga distilat. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi yang sedikit geram, sejak kapan uang menjadi masalah? Beri tahu atasan Anda, selama barangnya bagus, saya ingin itu jangka panjang. Selama kamu memilikinya, aku akan mengambil semuanya. Di rumahku, aku memiliki gudang anggur bawah tanah seluas 10.000 meter persegi. Apa? Gudang anggur seluas 10.000 meter persegi. Ini belum pernah terjadi. Harus seberapa kaya dia? Inilah yang perlu atasan untuk menjadi kaya. Ketika pelayan itu kembali, ia membawa serta seorang penatua yang kelihatannya cerdas, yang usianya sekitar 60 tahun. Distilat adalah alkohol murni. Itu bisa dengan mudah digunakan untuk menyalakan api. Namun, itu sangat baik untuk Huo Yuhao, karena tidak mengandung kotoran. Dia segera mengajukan tawaran tinggi untuk semua distilat di bar, dan bahkan memesan batch sebelumnya. Mereka meninggalkan Gao Dalou di bar. Huo Yuhao meninggalkan catatan untuk mengatur pertemuan mereka berikutnya. Bar secara alami akan merawatnya, karena dia adalah teman klien kaya mereka yang baru ditemukan. Huo Yuhao sudah mengendalikan dirinya, dia tidak mencuri pisau pahat Gao Dalou. Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke Hotel Mingyue dengan lebih dari 100 kilo distilat, tetapi dia tidak langsung meminumnya. Setelah kembali, ia segera memasuki kondisi kultivasi saat ia berbaring rata. Dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya dan menumbuhkan kotoran dan sisa alkohol dalam minuman keras. Tanda pisah. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit telah mencapai tahap round robin, dan Sekte Tang akhirnya bernafas setelah menghadapi 2 lawan tangguh berturut-turut. Mereka mengalahkan 4 lawan berikutnya yang mereka hadapi dengan mudah. Dengan kemampuan luar biasa, mereka berhasil mencapai puncak grup setelah memenangkan 6 dari 6 pertandingan. Mereka memiliki 1 kaki di perempat final. Selain Tang Sekte, ada tim lain dalam kelompok mereka yang memenangkan semua pertandingan mereka, tim Shrek. Dalam 5 pertandingan pertama tahap round robin ini, mereka meraih kemenangan mudah. Di bawah kepemimpinan Wang Qiwer, dan dengan kemampuan luar biasa mereka berhasil mengatasi Sekte Clearyade juga. Itu juga pada hari yang sama bahwa pemimpin tim dan wakil tim, Kain dan Suebing, dibekukan. Namun, Sekte Tang tidak tahu bahwa Kain menghilang setelah Clearyade Sekte dieliminasi dari turnamen. Tanda pisah. The Tang Sek tidak meninggalkan tempat setelah mereka dengan mudah memenangkan pertandingan ke-6 mereka. Mereka duduk di area istirahat VIP, semuanya dengan ekspresi serius di wajah mereka. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan hari itu. 2 tim yang paling mapan dalam sejarah turnamen akan bertarung satu sama lain. Di satu sisi adalah Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, yang telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan pertama mereka di bawah kepemimpinan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Di sisi lain adalah Shrek, dipimpin oleh Wang Qiwer. Untuk kedua belah pihak, pertarungan ini bukan hanya tentang kualifikasi untuk chapter selanjutnya. Itu adalah pertempuran hidup dan mati, pertempuran kemuliaan. Permusuhan antara kedua akademi terlalu dalam. Di chapter round robin ini, tim Sun Moon sudah kalah dari Tang Sekte. Jika mereka kalah lagi, Shrek akan maju dengan Tang Sek ke perempat final. Jika mereka menang, Tang Sek dan Shrek Academy akan berhadapan di pertandingan berikutnya. Sekte Tang dan tim Sun Moon akan maju jika Tang Sekte menang. Jika Tang Sek kalah, ketiga tim akan terikat pada jumlah kemenangan, dan poin akan digunakan untuk menghitung 2 tim mana yang akan maju. Sementara Tang Sekte telah mempertahankan rekor 100% sejauh ini, poin mereka tidak terlalu tinggi karena mereka terus mempersiapkan diri untuk perkelahian tim. Perbedaan poin antara tim Shrek dan tim Sun Moon hampir dapat diabaikan, dan jaraknya mungkin melebar dalam pertandingan ini. Tim Sun Moon tidak memiliki jalan keluar lain, mereka harus memenangkan pertandingan ini. Jika mereka menang, mereka bisa memastikan tempat mereka di perempat final selama mereka meraih kemenangan besar di pertandingan terakhir.
Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial menginginkan tim Tang Sekte dan Shrek saling bertarung untuk tempat lainnya. Itu adalah situasi yang sama untuk Akademi Shrek. Selama mereka mengalahkan tim Sun Moon, mereka pasti akan lolos dengan 6 kemenangan di kantong. Apakah mereka akan menjadi pemenang atau runner-up grup mereka akan tergantung pada pertandingan terakhir mereka dengan Sekte Tang. Tanda hubung. Wang Qiwer perlahan berdiri. Dia tidak berjalan menuju ruang tunggu. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap rekan satu timnya. Apakah kalian semua ingat apa yang saya sebutkan kemarin? Dia bertanya. Iya. Semua anggota tim Shrek mengakui kata-katanya. Mereka terdengar sangat bersemangat, dan seluruh tim di ruang tunggu tertarik kepada mereka. Tidak hanya penonton yang memantau pertandingan ini, bahkan seluruh tim menonton pertandingan ini dengan sangat cermat. Reputasi Shrek terlalu mapan. Reputasi kedua akademi berarti bahwa pertarungan antara kedua tim ini pasti sangat hebat. Dai Huabin paling dekat dengan Wang Qiwer. Saat ini, matanya menyala saat dia menatapnya. Seolah-olah dia adalah idolanya, antusiasmenya berbatasan dengan fanatisme. Bukan hanya dia. Semua orang dari Shrek mengingat apa yang dikatakan Wang Qiwer kemarin. Besok, kita akan menghadapi tim Sun Moon. Apakah kalian semua tahu mengapa Sekte Tang menyerah melawan mereka di chapter sebelumnya, tetapi melawan mereka di pertandingan pertama tahap round robin? Biarkan aku memberitahu Anda. Itu karena Sekte Tang takut kita akan kalah. Mereka melakukan yang terbaik untuk melemahkan tim Sun Moon dan memberi kami peluang lebih besar. Katakan padaku, apakah kita membutuhkan mereka untuk menciptakan kesempatan bertarung ini untuk kita? Kami datang ke sini untuk kemuliaan Shrek. Jika bukan karena fakta bahwa 7 monster Shrek mewakili Sekte Tang, kita hanya akan menjadi penggantinya. Selama turnamen terakhir, saya bahkan belum di Shrek Academy. Tetapi saya mendengar kinerja mereka. Mereka hanya pengganti saat itu. Apa yang terjadi? Mereka membawa kembali gelar tersebut. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua memiliki hati seorang juara? Kami adalah anggota Shrek, kemuliaan Shrek, dan pancaran Shrek. Kemajuan kita tidak akan muncul karena bantuan siapapun, tetapi kemampuan kita sendiri. Besok, aku akan merobek kulit siapapun yang berani memandang rendah kami. Apakah kalian semua mengerti? Kami tidak hanya akan menunjukkan kepada tim Sun Moon mengapa kami kuat, kami juga akan menunjukkan Tang Sekte bahwa mereka tidak bisa meremehkan kami. Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa kita adalah bahan juara. Kami akan memenangkan pertarungan besok. Shrek akan menang. Petik 2. Kata-kata liar Wang Qiwer masih terngiang di telinga setiap anggota tim Shrek. Suaranya, yang mengilhami semangat dan kegembiraan mereka, mengangkat semangat juang mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi bagaimana jika itu adalah Akademi Teknik Sun Moon Soul? Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Tang? Mereka mewakili Akademi Shrek, tim yang belum pernah kehilangan turnamen ini sebelumnya. Mereka bertarung demi kemuliaan Shrek. Saat ini, mereka akhirnya bisa melantunkan slogan ini di depan semua orang. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, aura mereka akan berubah menjadi ganas, dan semangat juang mereka ditembakkan hingga batasnya. Wang Qiwer melihat api di mata semua orang dan mengangguk. Dia berkata dengan datar, ikuti aku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap ke panggung. Saat dia berbalik, pandangannya bertemu dengan pandangan Huo Yuhao. Saat tatapan mereka bertemu, Huo Yuhao melihat ekspresi ketekunan di matanya saat dia memimpin tim Shrek menuju panggung. Yang membuat semua orang dari Tang Sek terkejut adalah bahwa tim Shrek tidak mengirimkan 7 anggota standar mereka untuk bersaing. Mereka mengubah personel mereka dalam pertandingan yang sangat penting. Wang Qiwer berada di depan, sementara Dai Huabin, Zulu, Ningtian, dan Cao Jinsuan mengikuti di belakang. Dua yang terakhir bukan Xie Huanyu dan Wu Feng. Mereka adalah Lan Susu dan Lan Luoluo. Dalam hal kemampuan individu, Lan Susu dan Lan Luoluo hanya beberapa yang terbaik di halaman luar akademi. Mereka hanya memiliki 4 cincin, dan hanya leluhur jiwa, mereka belum berhasil masuk ke halaman dalam. Tapi Wang Qiwer telah memilih mereka berdua untuk bersaing dalam pertandingan yang begitu penting,
dan meninggalkan Wu Feng dan Xie Huanyu, yang keduanya berada di halaman dalam. Huo Yuhao lebih terkejut karena Wu Feng tidak mengajukan keberatan, meskipun dia adalah karakter yang sangat bangga. Dia tidak bisa melihat ketidakpuasan darinya. Mengesankan, Wang Qiuer, Huo Yuhao memujinya di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa keterampilan kepemimpinan Wang Qiuer sangat kuat, dia dapat dengan mudah menangani banyak karakter tangguh dan sombongnya. Dia tidak bisa mengklaim bahwa dia berada di levelnya. Di sisi lain, semua orang dari tim Sun Moon juga memasuki area tunggu. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terlihat sangat serius. Bagi mereka berdua, ini juga pertempuran hidup dan mati. Bentrokan mereka melawan Sekte Tang telah membuat mereka kehabisan, dan mereka sekarang tidak punya pilihan selain menggunakan pengganti mereka. Meskipun Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sangat kuat, kemampuan keseluruhan tim Sun Moon telah menurun. Segera, kedua belah pihak memasuki ruang tunggu masing-masing. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Su Tianran sudah tiba di panggung utama. Dia juga sangat bersemangat untuk pertarungan hari ini. Kemarin, dia secara pribadi pergi untuk mengunjungi tim Sun Moon, dan menjanjikan mereka hadiah besar jika mereka memenangkan pertandingan ini. Jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini, Su Tianran menjanjikan mereka gelar. Di perempat final, mereka tidak akan harus menghadapi Sekte Tang. Itu karena Sekte Tang hanya bisa menghadapi mereka di final, dan lawan Tang Sekte berikutnya termasuk Sekte Roh Kudus.